ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam tubuh. Anggur sukacitamu melimpah dalam tubuh. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam kegerakanmu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka citalah. Selamat pagi. Jadi saya ingin menceritakan saya berbagi kepada teman saya. Jadi kan saya keluar main-main. Saya ambil dulu cemilan, marshmallow, terus saya keluar main-main, saya pergi. Terus pas saya makan, temanku bilang, saya boleh buka marshmallow, Bu Ririn? Saya bilang, boleh, ambil mie, gak apa-apa. Jadi saya berbagi mie sama temanku. Jadi itu cerita saya tentang saya berbagi kepada teman. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ceritakan tentang berbagi. Waktu itu mama saya membuat kue pai yang enak sekali, tapi kami harus tahan diri karena semuanya orang suka. Iya, saya suka sekali. Saya mau berbagi untuk semuanya juga karena kami harus tahan diri supaya semuanya dapat. Jadi kalau berbagi dengan berbagi. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu saja, dadah. Dadah. Teman-teman, saya mau bercerita tentang berbagi. Adel, boleh Koko Aldo minta apelmu? Koko Aldo mau. Ini makan. Sekian cerita saya. Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi
kelimpahan. Halo, saya mau cerita tentang berbagi dan teman. Jadi, saya pernah main sepeda. Ibe bilang, boleh saya pinjam sepedamu? Saya langsung bilang, iya, tapi boleh saya pinjam sepedamu? Dia bilang, iya, boleh, Ji. Jadi kita gantian, kita lomba-lomba mie. Tapi ada lagi kakaknya Ibe, Gerald namanya. Dia lebih kakak. Jadi pernah dia ambil leasing sepedaku, tapi saya tidak kasih izin. Dia ambil saja. Saya langsung balik. Oh, emang sepedaku? Dia bilang, adek pinjam. Saya bilang, iya. Saya kasih pinjam mie. Kita main-main. Saya jalan kaki. Tidak apa-apa, Ji. Itu, Ji. Amsal 11 ayat 25a. Orang yang banyak pemberi akan berkelimpahan. Halo. Ukuran 16 kilo. Waktu dong kasih dia petugas sih pakai koordinat, dia muntah darah. Saya konfirmasi dan itu pesawat dia baru kan, bagaimana kamu tunjuk ke sini langsung lari gitu, boom, muntah darah dia. Apa mic terbuka mic-nya? Ya. Silakan Warriors. Sorry you. Please. Baik, pengguna yang lain duluan. Ayo. Aldo, Din, Janina, Matthew. Jadi renungan yang saya dapat itu di Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Itu ayat yang saya pilih. Dua ayat ini saya pilih karena bersangkutan dengan yang saya alami dalam kehidupan saya. Pada ayat ke-1 dibilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saya biasanya suka cepat gelisah atau panik kalau lagi kesulitan. Gelisahnya saya itu karena tidak mau coba lebih tenang. Tapi saat beberapa hari lalu, saya sempat panik karena tugas. Tapi karena saya baca ayat ini, saya jadi lebih tenang. Dan ayat kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya berpikir, iya juga ya, di dalam kegelisahanku, saya kurang mengandalkan Tuhan, bahwa saya tidak perlu panik. Saya hanya perlu percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan ke saya. Panik dan gelisah bisa dilakukan kalau tidak percaya sama Tuhan. Tapi karena saya percaya ayat, firman, dan Tuhan, panik dan gelisah itu sudah bukan apa-apa lagi. Karena saya percaya dan saya punya Tuhan. Kedua, Tuhan pernah bilang sama saya, pas saya bicara sama Tuhan. Saya tanya, Tuhan, bisakah saya hadapi semuanya tanpa harus khawatir? Dan Tuhan jawab, karena aku ada, kamu tidak perlu khawatir. Kata-kata itu yang paling saya ingat dengan jelas. Suara itu bicara. Ketiga, langkah praktisnya, itu hanya perlu siap dalam suatu keadaan. Dan andalkan Tuhan lewat baca firman dan renungan.
ayat pilihanku di ayat 23 dan 21. Dibilang ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menurut firman-Ku dalam bahkan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi yang saya renungkan dari ayat 23 dan 21, kalau kita mengasihi Tuhan, kita jangan setengah hati, tetapi kita mau mengasihi Tuhan dengan hati tulus untuk mengasihi Tuhan. Dan jika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman dan memegang perintahnya. Kenapa kita mau mengasihi Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita semua, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan sangat bahagia. Dan kalau kita mau melakukan firman dan perintahnya, kita lakukan karena mau dan bukan harus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau terus mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dan tujuan dalam hidup kita adalah melakukan firman Tuhan, memegang perintahnya, membahagiakan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan tulus. Jadi tugasnya itu baca dan renungkan Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Bisa juga pilih mau berapa ayat. Terus lakukan 3 langkah seperti biasa. Yang saya renungkan itu ada di ayat 19 sampai 21. Bunyinya itu begini. Yohanes 14 ayat 19 sampai 21. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, yang saya renungkan itu di ayat 19 dibilang begini. Dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Jawaban untuk kenapa kita bisa melihat Tuhan itu ada di ayat 20. Jawabannya itu begini. Karena kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan itu membuat kita bisa melihat Tuhan dengan baik. Karena kita ada di dalam Dia. Walaupun kita bilangnya kita ada di dalam Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita, kita tidak bisa melihat Tuhan dengan cara apa yang Tuhan imajinasikan kita melihatnya. Dan juga di ayat 21 dibilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi saat kita memegang perintah Tuhan kita juga harus melakukan perintah Tuhan tersebut. Karena kalau kita melakukannya, Tuhan bakal tahu bahwa kita mengasihi dia dan tidak akan mengecewakan dia. Dan di ayat 21 dibilang, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita, tetapi Bapanya Tuhan juga mengasihi dan percaya kepada kita. Jadi yang saya mau bilang itu adalah mari kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan karena itu membuat Tuhan senang dan sadar bahwa kita tidak bakal mengecewakan dia dan juga dia tahu betapa kita mengasihi dia. Dan yang terakhir itu bisa membuat kita melihat dengan cara apa yang Tuhan imajinasikan kita melihatnya. Terus yang Tuhan bilang ke saya itu, saya harus melakukan perintah Tuhan bukan karena saya mau pamer atau dipuji sama orang-orang, tetapi karena saya mau melakukan dan membagikan apa saja kebaikan Kristus yang telah Dia lakukan kepada saya. Dan yang terakhir itu langkah praktis. Seperti biasa langkah praktisnya itu dari saya adalah berdoa, mendengar, dan lakukan. Kalau saya tugasnya, saya ambil dari ayat Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita semua pasti mengasihi Tuhan. Tidak ada kita sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan terus tidak mengasihi Tuhan. Walaupun terkadang kita marah sama Tuhan karena kita tidak mendapatkan yang kita mau. Contohnya itu kayak barang yang kita inginkan, kita mau, kita berdoa tiap hari supaya kita dapat barang itu, dan akhirnya kita
tidak dapat dan kecewa sama Tuhan. Ayat ini dibilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Contoh sederhananya itu, kalau Tuhan bilang jangan lakukan, kita jangan bikin. Saya pernah ndak dengar kata-katanya Tuhan. Saya pernah ada bikin sesuatu begitu. Saya mau simpan ini ke meja, tapi kalau kelihatannya saya lihat-lihat mungkin jatuh ini. Terus saya dengar kata-katanya Tuhan bilang, jangan simpan di situ. Tapi saya tetap berkeras hati, taruh di situ, dan akhirnya jatuh dan kayak kecewa sama Tuhan gitu. Jadi betapa pentingnya kita dengar atau menuruti kata-katanya Tuhan, atau bisa dibilang apa yang Tuhan bilang, biar dalam hal sederhana ataupun susah. Terus yang kedua itu Tuhan bilang kepada saya tentang ayat ini, yaitu dengar apa yang Dia bilang atau Tuhan bilang kepada kita, biar dalam hal sederhana. Langkah praktisnya itu jangan pernah langgar atau tidak mendengarkan kata-katanya Tuhan. Terima kasih. Max izin Siska. Iya, Max ada pergi. Oh. Oke, Kakak Faith. Lanjut Kakak Faith. Siap. Thank you semua Nana Warriors. Luar biasa perenungannya. Dari Aldo tadi yang saya dengar kesaksiannya. Terus dari Gia juga, Matthew juga, Nadine juga tadi saya. Terima kasih semuanya. Ya, kita sudah mau dengar firman. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
menyembahmu, Kau layak hidup dan menikmati lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau layak hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau layak hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari pelataranmu, Yesus. Haleluya. Kau yang berkuasa, Raja di atas segala. Biarlah jiwa kami, biarlah jiwa kami haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih pada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat
sekarang ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, oh Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku. Sekarang ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku. Sekarang ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku. Sekarang ku kan memujimu selamanya. Mari kita perjamuan dulu sebelum apa? Sebelum kita dengar firman. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih untuk kasih setiamu pada kehidupan kami. Kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur, roti Tuhan dan anggur yang akan kami jadikan Tuhan sebagai perjamuan-Mu Tuhan pada hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat roti atau apa saja yang saudara tersedia di situ. Tubuh ini telah terpecah-pecah bagi kita. Tubuh ini telah terpecah bagi kita. Terpecah, terbagi bagi kita. Tubuh yang terpecah ini telah memberikan kepada kita penebusan atas semua kesalahan dosa dalam hidup kita. Dia juga menebus kita dari alam maut. Alam maut tidak dapat menguasai kita. Dia telah menebus kita dari kekosongan hidup, dari kesia-siaan. Tubuh ini telah menebusnya. Kami berterima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu ini. Kami jadi satu tubuh dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami makan ini dengan kesadaran Tuhan. Bahwa kami menyatu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami sulit untuk terpisahkan dari Engkau. Apakah yang dapat memisahkan kami? Rasul Paulus berkata, penganiayaankah, penderitaankah tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kami telah satu tubuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan ini. Haleluya. Mari kita makan. Mari kita angkat darah Kristus. Darah ini adalah darah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh nama Yesus Kristus yang dikatakan sebagai nama di atas segala nama. Terima kasih untuk nama di atas segala nama itu. Kami minum ini dengan menyadari bahwa kami pun juga menjadi satu darah dengan Engkau Tuhan. Ada darah Kristus dalam tubuh kami. Darah yang begitu berkuasa. Darah yang memberikan kami kesembuhan. Darah yang memberikan kami pemulihan. Darah yang memberikan kami penugasan ilahi. Darah yang memberikan kami panggilan. Darah yang membuat kami terhisap di dalam semua rencana Tuhan yang luar biasa. Darah yang membuat kami menjadi bagian dari kerajaan imam. Terima kasih ya Bapak. Kami mau minum ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap, pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan melepaskan kebenaran firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hikmat marifat Tuhan bekerja atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Saya mengucapkan selamat datang buat Om Wironanang dari Palopo. Haleluya. Selamat siang. Ya. Siang semuanya. Om Nanang, terima kasih banyak buat kesediaannya. Sharing buat kita. Om Wironanang ini adalah gembala dari Gereja Betel Indonesia Rumah. Gereja Rumah. GBI Home. GBI Home. Itu Om Nanang. Ya, kayaknya semua sudah kenal Om Nanang lah di sini. Soalnya Om Nanang kan legend tuh. Jadi tidak perlu diperkenalkan banyak-banyak. Kita mau mendengar apa hati Tuhan yang diberikan lewat Om Nanang. Silakan Om Nanang. Ya, makasih Dan. Selamat siang semuanya. Jelas suaranya Dan? Jelas. Oke, makasih. Wah, saya baru menyadari ketika ikut klik pada siang hari ini bahwa banyak anak-anak muda yang luar biasa. Saya terberkati dengan kesaksian-kesaksian dari anak-anak, dari remaja. Keren sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini untuk kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, dan kita juga mau belajar bersama-sama. Om Dance ini terlalu berlebihan kalau saya dibilang legend. Biasa saja. Alright, kita mau belajar firman Tuhan. Hari-hari terakhir ini di masa pandemi ini bahwa kita bisa belajar banyak hal. Dengan adanya banyak perubahan-perubahan yang kita hadapi, banyak hal-hal yang baru yang kita mesti kerjakan, banyak kita mesti mengesampingkan program-program yang telah kita susun. Ini sudah hampir 2 tahun. Kita belajar bahwa di hari-hari terakhir ini, untuk kita hanya bersandar sama Tuhan, untuk kita benar-benar kembali kepada Tuhan. Jadi kita diajar banyak sebenarnya untuk kita hanya bergantung sama Tuhan. Saya senang dengan apa yang disampaikan, mungkin kalau tidak salah namanya Valdo tadi. Yang dia berkata, ya terberkati dengan apa pernyataan Tuhan, karena aku ada, jangan kamu khawatir. Wow, keren sekali. Seringkali ketika kita menghadapi masa yang sulit seperti ini kan, kesadaran kita akan Tuhan menjadi hilang, bisa menjadi luntur, mungkin bahkan hilang tadi, bahwa kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan ada. Cuman karena kondisi di sekitar kita, kondisi yang kemudian pandemi ini yang sangat mencekam, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya tadi diingatkan sama Valdo, karena aku ada, jangan kamu khawatir. Keren, bagus. Saya menerima peneguhan di dalamnya. Di tahun yang lalu, awal-awal pandemi, bahwa kemudian ya semuanya pasti mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bahkan di gereja, berjemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada gereja, jadi gembala, semuanya mengalami perubahan, mengalami keguncangan. Ya seperti kita tahu bahwa ada banyak orang yang kemudian juga kalang kabut juga ketika pandemi, orang tidak ibadah on-site, hanya online, ya di gereja kemudian secara jujur bahwa kemudian pemasukan, persembahan itu menjadi banyak berkurang. Nah, tapi disitulah kita belajar bahwa hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Terus lagi di bulan 10, bulan Oktober tahun lalu, saya dengan seisi rumah, kami waktu itu berlima di rumah, saya dengan istri, dengan 3 anak. Setelah ibadah hari Minggu begini, habis ibadah selesai, badan menjadi demam. Istri panas, anak-anak 3-3-nya demam semua. Wah. Apalagi di awal-awal tahun lalu kan masih berita-beritanya juga
membuat orang bisa menjadi takut, menjadi khawatir. Apalagi yang kita khawatirkan kalau kemudian diketahui kita terpapar, yang ditakutkan kemudian kalau kita dijemput ambulan. Jadi beberapa lama kami mesti isolasi mandiri, kami mesti banyak beristirahat, makan tidak bisa makan pada waktu itu. Wah, berat badan saya drop semuanya. Tapi karena kemurahan Tuhan kita bisa melewati hal itu. Oke. Sekarang kita akan belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan supaya kita hanya bersandar sama Tuhan, kita mengenal kembali siapa Tuhan kita. Saya mulai dengan Mazmur 46 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur pasal 46 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Judul perikopnya Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Mazmur ini bagus sekali. Kemudian diberitahukan kepada kita, pemazmur bisa menulis bahwa dia tidak akan takut sekalipun bumi berubah, dan seterusnya. Bahwa keadaan yang kita hadapi sekarang ini kan mengalami banyak perubahan. Perubahan demi perubahan dengan cepat, guncangan-guncangan semuanya berjalan, berlaku buat semua orang tanpa terkecuali, baik dia orang kaya, dia orang miskin, semuanya keguncangan-keguncangan terjadi. Nah, ketika guncangan-guncangan terjadi dan juga berdampak buat kita, apakah kita bisa berbicara sama pemazmur yang mengatakan, aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak cemas, sekalipun semuanya berubah. Nah, itu penting sekali. Nah, saya ingin menjelaskan dulu latar belakang dari penulisan Mazmur pasal 46 ini. Diyakini bahwa penulisan Mazmur pasal 46 ini kejadian yang terjadi pada masa Hizkia menjadi raja di Yehuda, pada zaman Nabi Yesaya pada waktu itu, di mana kondisinya Yerusalem sedang terkepung waktu itu. Jadi kota Yerusalem khususnya dikepung oleh Raja Sanherib dari Syria, dari kerajaan Syria. Nah, pada waktu itu Sanherib telah menguasai banyak wilayah, banyak negara, bahkan Israel bagian utara sudah ditundukkan. Sanherib dengan tentaranya yang banyak, dengan tentaranya yang kuat, dia sudah menjajah, menginvasi banyak tempat, dan dia berharap juga bisa masuk ke Yerusalem pada waktu itu. Dia mau menduduki Yerusalem. Jadi sudah mengepung Yerusalem pada waktu itu. Jadi situasinya Yerusalem pada masa itu, pada posisi sangat mencekam, sangat penuh dengan ketakutan. Karena Sanherib, raja yang terkenal dengan tentaranya yang kuat, dengan dalam jumlah yang banyak, sedang mengepung Israel pada waktu itu. Jadi sekali lagi, bahwa situasinya, kondisinya tidak menguntungkan buat Hizkia dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu. Kita tidak tahu bagaimana situasinya, keadaan politik, keadaan ekonomi pada waktu itu karena sudah terkepung, mereka tidak bisa bisnis, mereka tidak bisa keluar masuk, semuanya hanya tinggal di dalam. Segala sesuatu mereka hanya di dalam kota saja, tidak bisa kemana-mana. Itu mungkin lockdown, karena mereka tidak bisa kemana-mana, karena posisi dikepung oleh tentara musuh. Nah, yang keren dalam posisi seperti itu, pemazmur itu berkata, kita tidak takut. Maka luar biasa sekali begitu. Posisinya tidak menguntungkan, posisinya sangat mengkhawatirkan, posisinya penuh dengan ketakutan, dan kalau diserang, diserbu, mereka bisa saja kemudian kalah, mengalami kematian, mengalami bencana, tapi pemazmur bisa berkata, aku tidak takut. Nah, apa yang membuat dia tidak takut? Sebab dia berkata begini di ayatnya yang kedua, dia menempatkan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
Jadi sebuah pengenalan pribadi buat pemazmur yang dimungkinkan adalah Raja Hizkia, bahwa kemudian pengenalannya dia kepada Tuhan itu penting sekali. Nah, saya rasa kenapa Tuhan izinkan kita mengalami pandemi seperti sekarang ini, supaya saudara dan saya lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik, lebih sungguh-sungguh lagi. Pengenalan Tuhan kita semakin kuat, semakin meningkat, dan kita juga bisa berkata seperti pemazmur, Allah itu, Elohim itu, bagi saudara dan saya adalah tempat perlindungan. Dia adalah tempat kekuatan buat kita semuanya. Lalu yang keren di lanjutannya dikatakan begini, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia bisa berbicara kepada dirinya, dia bisa bicara kepada rakyatnya, kepada bangsanya pada waktu itu. Dia bisa menulis di Mazmur ini, dia berkata, sebagai penolong. Penolongnya dari waktu kapan? Dalam kesesakan. Sebagai penolong dalam kesesakan, itu sangat terbukti. Nah, ini mengingatkan saudara dan saya, dan harusnya juga memberikan kekuatan buat saudara dan saya, kalau saudara dan saya mengenal Tuhan dengan baik, apapun situasinya sebenarnya, kesesakan-kesesakan yang kita alami, saya tidak tahu kesesakan apa yang sedang kita alami, kan gitu kan? Bisa kemudian karena masalah yang kita hadapi, karena kerjaan kita tidak selancar dulu, atau kemudian bisnis kita juga mengalami penurunan, keuangan kita jauh lebih merosot daripada yang lalu kemudian ada di antara kita kemudian mengalami sakit penyakit. Yang penting bentuknya dia kesesakan. Kesesakan menimpa banyak orang di antara kita semuanya. Tapi kita harus percaya kesesakan terjadi. Menurut saya, kenapa Tuhan izinkan kesesakan terjadi? Supaya saudara dan saya bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena disebutkan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, sangat teruji bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Dan biarlah itu berlaku buat kita semuanya di masa seperti sekarang ini. Tuhan sungguh-sungguh menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan pertolongannya. Di masa dalam kesesakan-kesesakan ini, Tuhan memberikan pertolongan, dan itu buat kita sangat terpuji dari satu pribadi kepada pribadi yang lainnya. Ini bukan hanya wacana, ini bukan hanya dongeng, tapi ini harusnya menjadi fakta, menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Oke. Saya akan merujuk kemudian ini, mengajak saudara semuanya untuk ke Perjanjian Baru untuk melihat yang apa tertulis dalam Filipi pasalnya yang keempat. Saya mau bandingkan apa yang kita baca dalam Mazmur 46 tadi dengan surat Filipi. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7, lalu saya akan mau lompat dengan ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya percaya bahwa saudara suka dengan ayat ini, bahkan menjadi ayat emas buat banyak orang Kristen. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lompat ke ayat 19. Kalau tidak berkeberatan, kita baca bersama-sama ayat 19. Ayat 19, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di masa yang seperti kita hadapi sekarang ini, yang tadi saya bilang bahwa dampaknya juga terkena kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen, kepada saudara dan saya, bahwa kemudian bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan membuat dia tempat perlindungan dan penolong dalam kesesakan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab seringkali ada ketidakseimbangan, ada orang-orang mengajarkan bahwa kalau kita anak Tuhan, pasti kemudian semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak kena dampak seperti orang dunia. Kalau orang dunia kesusahan, kita tidak kesusahan. Ya ini agak repot kan.
Sebab kemudian ketika kita belajar membaca firman Tuhan bersama-sama, ketika kelaparan terjadi zamannya Abraham, Abraham juga kena dampaknya bahwa dia juga mengalami masa kelaparan. Nah, kelaparannya kan tidak perlu ditengking sebenarnya. Nanti kemudian banyak orang Kristen masalahnya ditengking, kelaparannya ditengking, ditolak, lalu kemudian COVID-nya juga ditengking, bencana-bencana ditengking. Nah, ini kan repot juga. Bahwa sebenarnya Abraham juga masih mengalami masa kelaparan. Cuman dalam masa kelaparan, Abraham mendapat pertolongan daripada Tuhan. Tuhan sangat terbukti menjadi penolong dalam masa kesesakan. Anaknya Ishak juga pernah mengalami masa kelaparan. Ya gitu kan? Cucunya Yakub juga pernah mengalami kelaparan sehingga mereka harus mengungsi ke Mesir. Semuanya mengalami dampaknya. Kita pun, saudara dan saya juga mengalami dampaknya. Cuman yang kita tahu perbedaannya, Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan sanggup melindungi buat kita, Tuhan menjadi penolong dalam kesesakan buat kita. Itu imannya kita kepada Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kita membaca surat Filipi ini sebenarnya surat yang indah sekali. Surat yang ditulis oleh Paulus ini surat yang sungguh menarik, sungguh indah, sebab surat Filipi ini disebut juga sebagai kitab sukacita, the book of joy. Jadi keren sekali kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan dalam Filipi ini, disebutkan Filipi adalah kitab sukacita. Jadi kalau saudara membaca atau sekarang ini kurang sukacita saudara, bacalah surat Filipi ini. Surat Filipi ini terdiri dari 4 pasal. Pasal pertama bicara tentang sukacita dalam penderitaan. Filipi pasal 1 itu temanya sukacita dalam penderitaan. Pak, Bu, kita harus belajar bahwa kita pun, bahwa saudara dan saya juga diizinkan oleh Tuhan mengalami yang namanya penderitaan. Jadi pasal 1 adalah sukacita dalam penderitaan. Inilah mentalitas orang Kristen sebenarnya. Mentalitas orang Kristen adalah waktu dalam penderitaan pun dia tetap sukacita. Pasal 2 temanya sukacita dalam melayani. Wah, saya senang tadi. Saya mau kenalan sama WL-nya tadi. Keren sekali. Dia melayani dengan sukacita. Saya lihat anak-anak sekolah minggu pelayanan dengan sukacita. Dia sharing dengan sukacita. Amsal tadi keren, luar biasa. Jadi mari kita mulai berlomba-lomba sekarang makin giat dalam melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Pasal 3 adalah sukacita karena percaya. Sukacita kita karena kita percaya kepada Tuhan. Sukacita kita dibangun karena kita percaya kepada Allah yang kota benteng tadi. Allah yang tempat perlindungan tadi. Sukacita karena kita percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita semuanya. Pasal 4, sukacita atas berkat-berkat Tuhan. Lihat, awalnya penderitaan di pasal pertama, bagian akhir, pasal 4 adalah sukacita atas berkat Tuhan. Nah, di Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi sebuah peringatan tegas, sebuah penyampaian dari firman Tuhan, bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya, disebutkan di sini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun itu. Segala sesuatu yang masuk dalam apapun juga, saudara dan saya tidak boleh khawatir. Kaget, terkejut, ngalami guncangan sedikit, oke. Tapi kekhawatiran tidak boleh menguasai kehidupan saudara dan saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang kehidupan kita, tentang ekonomi kita, tentang keluarga rumah tangga kita, tentang kesehatan kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya ingat ketika yang seperti tadi saya katakan bahwa kami satu keluarga, satu rumah, semuanya 5 orang, semuanya reaktif, semuanya demam, semuanya sakit semuanya. Istri saya mengalami kegelisahan karena lihat suaminya, lihat 3 anaknya dalam kondisi lemah. Lalu saya bilang sama istri saya bilang gini, tidak usah khawatir. Semuanya sudah dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Baru kali itu dia melihat saya pada kondisi secara fisik sangat lemah. Selama saya berumah tangga, saya jadi suaminya, baru kali itu dia melihat saya lemas sekali, tidak bisa makan.
makan rasanya mau tumpah, hanya makan tiap hari cuman pisang, pepaya, pisang, pepaya. Sudah lama-lama sudah kayak burung yang peliharaan. Saya paksa. Satu kali dia gelisah sekali, lihat saya posisinya lemas sekali. Sebab setiap kali hari Kamis habis pelayanan di doa malam, tumbang lagi. Hari Minggu habis khotbah Minggu, demam, tumbang lagi. Istri saya mulai mengalami sedikit agak khawatir. Lalu saya bilang sama istri saya begini, Ma, enggak usah khawatir. Sampai saya bilang begini, jangan takut, jangan khawatir. Saya pakai istilah, kuota saya masih banyak. Jadi saya tidak akan mati oleh karena COVID. Saya bilang seperti itu. Kuota saya masih banyak. Saya belum menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kuota saya masih banyak. Nah, sejak saat itu, dia mulai bisa tenang. Dia tidak mulai khawatir lagi. Nah, khawatir ini kan masalahnya yang menjadi sumber penyakit, menjadi sumber kelemahan-kelemahan. Itu kan karena rasa khawatir. Kata khawatir itu ditulis dengan kata merimnao. Merimnao itu artinya cemas, artinya prihatin. Nah, ada definisi yang lain, merimnao itu, khawatir itu artinya memusatkan perhatian. Jadi kata merimnao itu salah satu definisinya adalah memusatkan perhatian. Kata khawatir tadi memusatkan perhatian. Ternyata saya mendapati begini, kalau perhatian kita fokusnya kepada masalah, maka pada saat yang sama kita jadi khawatir. Kalau perhatian saudara, fokus perhatian saudara dan saya terpusat kepada sakit penyakit pada kondisi yang sama, kita jadi khawatir. Nah, gitu kan? Jadi memusatkan perhatian hanya kepada sesuatu. Nah, saya bandingkan dengan Hizkia tadi, sekalipun dia dikepung, kota Yerusalem terkepung dengan tentara yang kuat dan jumlah yang banyak, dia tidak memusatkan perhatiannya kepada masalah yang dihadapi. Dia tidak memusatkan perhatiannya, mungkin dia lihat dari gerbang kota, pintu gerbang kota, dia ngintip, dia lihat keluar, dia lihat jumlah tentara yang banyak, dia tidak lihat itu. Makanya dia tidak khawatir, makanya dia bilang jangan takut. Kan gitu kan? Sebab dia memusatkan perhatiannya bukan kepada tentara musuh, tapi dia memusatkan perhatiannya kepada Tuhan yang ada bersama dengan dia. Tuhan yang adalah kota benteng buat dia. Tuhan yang selalu menjadi perlindungan dalam kehidupannya. Saya mau mengajak saudara membaca 2 Tawarikh. 2 Tawarikh. Pasalnya yang ke-32. Bagus sekali ini. 2 Tawarikh pasal 32, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-32, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sudah dapat 2 Tawarikh pasal 32, ayatnya yang ke-7 dan ayat 8. Saya baca buat saudara. Hizkia berkata begini, di depan rakyatnya, di depan panglima-panglimanya, dia berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Perhatikan, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. 8, yang bagus sekali. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. 2 Tawarikh pasal 32. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, adalah Yahweh Elohim kita, adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ini raja keren sekali. Ini pribadi yang luar biasa sekali. Ketika dalam kondisi dikepung, yang kemudian harusnya kekhawatiran, ketakutan menimpa mereka, dia masih bisa bicara kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini harusnya menjadi contoh buat kita ya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara dan saya harus bisa bicara kepada orang-orang di sekitar kita,
kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ketika mereka mengalami situasi seperti ini, kita bisa berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, seperti tadi saya katakan, ketika kami selesai mengalami COVID positif kemarin, dan kami sudah sehat, kami pulih. Ketika ada teman-teman yang kemudian sakit, anak-anak rohani yang sakit, saya dapat WA dari anak-anak dari Kendari, dari Jawa, semuanya. Kemudian saya dengan mudah bisa berkata begini, jangan takut, biasa saja. Saya bilang begitu, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ya kan? Tuhan menyertai kita. Saya bisa mendorong, memberikan kekuatan, sebab saya mengalaminya. Saya telah disembuhkan, saya telah ditolong oleh Tuhan. Sehingga saya bisa dengan apa? Menjadi kesaksian, bisa membantu mereka untuk mereka tetap kuat. Saya bilang, yang penting tenang saja, enggak usah takut, enggak usah cemas, enggak usah khawatir, banyak istirahat, banyak makan. Saya bilang, banyak istirahat, banyak makan. Minum vitamin, cukup, pasti sembuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sedap sekali. Nah, perhatikan di sini. Kemudian dia mendorong kepada orang-orangnya pada waktu itu. Dia bisa berkata, yang menyertai mereka, yang menyertai Raja Asyur, Raja Asanherib tadi, itu tangan manusia. Sekalipun jumlahnya banyak. Tapi dia bisa berkata begini, yang menyertai kita, itu adalah Tuhan. Wah, keren sekali. Makanya Pak, Bu, mari kita simak dengan baik. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu, mesti menaruh percaya kita lebih kuat lagi kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata begini, yang menyertai kita adalah Tuhan. Adalah Yesus Kristus yang selalu bersama dengan kita. Makanya dalam posisi sekarang ini, lebih banyak berdoa, lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan, lebih sungguh-sungguh, kemudian kita mencari wajah Tuhan. Jangan, firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Jadi kan menyatakanlah keinginanmu dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, itu kan kita mesti menaikkan doa-doa kita. Kita mesti datang kepada Tuhan. Kita mesti mengatakan, menyampaikan apa yang kita alami kepada Tuhan. Kita mesti banyak bicara, memberitahukan kepada Tuhan apa yang sedang kita alami. Saya seringkali menyampaikan kepada anak-anak rohani saya di sini, kalau kalian menghadapi masalah, jangan sedikit-sedikit dengan cepat lalu kemudian melapornya bukan kepada Tuhan, tapi melapornya kepada Google. Di-upload di Facebook, di-upload di Instagram. Kelihatannya sih memang bagus, kayak rohani, tapi sebenarnya nggak rohani. Ketika kamu dalam masalah, kamu pengumuman kepada seluruh dunia. Lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram. Harusnya yang pertama-tama ketika kamu menghadapi masalah, kamu datang kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Sudah dalam doa, kemudian dilanjutkan dengan ucapan syukur. Doa orang percaya itu bukan doa yang minta-minta. Doa orang yang bertumbuh imannya, doanya itu bukan selalu seperti selalu memohon-mohon, bukan berarti salah. Tapi kalau kemudian kita bertumbuh menjadi dewasa, doa kita harus selalu disertai dengan ucapan syukur. Nah, keren sekali sebab tadi Hizkia ternyata dia bisa dalam kondisi seperti itu, dia mesti bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan ketika dalam pengepungan, dalam situasi yang penuh dengan bahaya, dia berdoanya, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Keren sekali. Coba kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal 32 tadi, sekarang ayat 20 dan ayat 21. 2 Tawarikh pasal 32 tadi, kita tadi baca ayat 7 dan 8, sekarang ayat 20 dan 21. 2 Tawarikh 32, ayat 20 dan 21. Dikatakan begini. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga, supaya saudara dan saya tidak
mengalami ketakutan, tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami kecemasan, tidak memusatkan perhatian pada masalah yang harus kita kerjakan. Sekarang berdoa, berseru kepada Tuhan. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Yang bagus sekali di ayat 20 tadi dikatakan bahwa Hizkia dan Nabi Yesaya, mereka berdoa, mereka berseru kepada surga. Mari dalam posisi seperti sekarang ini, saudara dan saya semakin semakin canggih, semakin piawai, semakin jago ketika menghadapi apapun juga. Saudara dan saya datang kepada Tuhan, menaikkan doa dan berseru kepada surga. Kalau saudara dan saya berseru kepada surga, pasti akan ada banyak pertolongan yang datang daripada Tuhan. Ini bagus sekali sebab ketika kemudian mereka berdoa ini, mereka berseru, mereka menyerahkan pada Tuhan, yang tadi berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka, yang menyertai kita, yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Saudara tahu, singkat ceritanya kemudian Tuhan menyuruh malaikatnya. Pada malam hari, malaikat Tuhan datang ke perkemahan orang-orang Syria pada waktu itu. Di dalam perkemahan mereka, dalam satu malam itu, malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang, ditewaskan oleh malaikat Tuhan pada waktu itu. Artinya seperti ini saya melihat begini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu luar biasa dan tepat pada waktunya. Bagus sekali. Yang selanjutnya, kalau kemudian kita melihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 terus kemudian, supaya saudara dan saya tidak dikuasai oleh kekhawatiran, izinkan damai sejahtera daripada Allah yang melampaui akal dan pikiran itu menguasai hati dan pikiran kita. Jadi supaya tidak fokus kepada masalah, hati dan pikiran saudara harus dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Disebutkan di situ damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya mau berdoa buat kita semuanya di masa-masa yang seperti sekarang ini. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah itu memelihara hati dan pikiran saudara dan saya dalam Kristus Yesus. Jadi hati dan pikiran, roh saudara, jiwa saudara dipelihara dengan damai sejahtera Allah. Saya senang dengan kata memelihara ini. Kata memelihara ini ditulis dengan kata proreo. Jadi memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Memelihara itu artinya ditulis dengan bahasa aslinya proreo, yang artinya begini. Menjaga, memelihara itu dalam pengertian menjaga, melindungi, atau kemudian disebutkan juga proteksi, seperti proteksi dari militer, proteksi perlindungan dari tentara. Jadi rupanya pikiran saudara dan hati saudara itu perlu dilindungi, diproteksi oleh damai sejahtera. Kalau pikiran saudara dan saya dilindungi dengan damai sejahtera Allah, makanya kemudian yang namanya kekhawatiran itu tidak bisa menembus hati dan pikiran saudara dan saya. Jadi bisa dengan kata lain begini, kalau kita kurang damai sejahtera daripada Allah, kita tidak dipelihara oleh damai sejahtera Allah, kita tidak penuh dengan damai sejahtera daripada Allah dalam hati dan pikiran kita, makanya pada posisi yang sama, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan itu telah menyerang kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, bahwa damai sejahtera itu sanggup memberikan perlindungan buat saudara dan saya semuanya. Lanjut, yang terakhir. Sebab sudah hebat-hebat orang yang ada di klik. Yang ketiga, saudara mereka kembali ke Filipi pasal 4 tadi, saya mau baca ayat yang ke-19 tadi kan, dikatakan begini.
Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi. Allahku dalam bahasa yang lainnya akan mensuplai. Wah, bagus sekali ini. Jadi, kita perlu banyak berdoa, berseru kepada surga. Yang kedua, biarlah damai sejahtera daripada Allah itu memelihara hati dan pikiran saudara, menjaga hati dan pikiran saudara. Yang ketiga, kita mempercayai bahwa Tuhan itu Tuhan yang memenuhi segala keperluan. Tolong ucapkan segala keperluan. Segala keperluan, apapun keperluan saudara saat ini, keperluan kesehatan, keperluan ekonomi, keperluan semuanya, Tuhan itu adalah Tuhan yang mensuplai, yang sanggup memenuhi. Keren sekali. Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Ingat, keperluan ya, keperluan atau kebutuhan. Keperluan, kebutuhan, bukan keinginan. Nah, tolong dibedakan. Seringkali kita memaksakan keinginan-keinginan kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan itu memenuhi keperluan, memenuhi kebutuhan. Makanya surat Yakobus berkata kan, karena kamu tidak berdoa, makanya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu juga tidak dapat apa-apa. Sebab kamu berdoanya salah. Berdoa itu ada yang salah, doa yang salah. Bahwa doa yang salah itu karena kamu hanya untuk memuaskan keinginanmu. Berarti kan keinginan-keinginan, memuaskan daging, memuaskan hasrat kita, itu tidak dijawab, itu salah. Tapi kalau kita doa dan itu merupakan keperluan kita, itu merupakan kebutuhan kita, maka Tuhan pasti memenuhinya. Pak, Bu, tolong bisa katakan amin. Tuhan pasti memenuhinya. Kata memenuhi ini juga bagus sekali. Memenuhi itu ditulis dengan kata plero, plero, yang artinya mencukupkan, yang artinya mengisi, yang artinya juga gini, memenuhi sepenuh-penuhnya. Saya ketika membaca bahasanya dan definisinya, saya ketawa sendiri, saya penuh sukacita, saya bersyukur. Bagus sekali ya. Ketika Tuhan memenuhi segala keperluan kita, itu ditulis dengan kata plero yang artinya mencukupkan, artinya mengisi, atau artinya memenuhi sepenuh-penuhnya. Keren sekali. Kalau memenuhi sepenuh-penuhnya itu sebenarnya luber itu. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tuhan saya ini keren banget. Tuhan saya ini luar biasa sekali. Dia pasti memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Coba saya ingin bandingkan ini sedikit buat saudara. Pernahkah saudara merenungkan ketika penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi ini, dan kemudian sampai kemudian penciptaan manusia? Itu bagus sekali. Coba saudara renungkan kembali. Di sana ada yang namanya prinsip hari Sabat menurut saya. Perhatikan. Manusia itu diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Jadi hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan menciptakan terang dan semuanya, semua fasilitas, semua penunjang, dan sebelum Tuhan juga sudah menciptakan tanaman-tanaman, menumbuhkan tanaman-tanaman, semua keperluan untuk manusia bisa hidup di dalamnya, Tuhan sudah mencukupkan. Tuhan sudah memenuhinya. Tuhan sudah menyediakan. Jadi sebelum Adam dan Hawa ada, sebelum manusia ada di bumi, segala sesuatunya Tuhan sudah cukupkan. Bukan setelah Adam dan Hawa ada baru dicukupkan. Bukan. Kecukupannya, ketersediaannya, suplainya itu sudah ada terlebih dulu. Baru manusia diciptakan. Keren kan? Jadi artinya begini, sebelum saudara dan saya lahir, atau kemudian masa sekarang ini, sebenarnya semua kebutuhan-kebutuhan yang saudara dan saya perlukan, itu Tuhan sediakan. Pak, Bu, bisa kata amin? Amin? Haleluya. Lihat, sekalipun manusia itu disuruh Tuhan untuk memelihara, artinya bekerja, tapi setelah penciptaan hari ke-6,
Ini luar biasanya. Besok hari ke-7. Besok itu Sabat. Besok itu berhenti. Wow. Ternyata sebenarnya manusia itu tidak perlu berjerih lelah, berkeringat-keringat, banting tulang. Ya harus bekerja, memang harus bekerja. Tapi kembali tadi, tapi segala sesuatu sudah disediakan. Tuhan menciptakan segala sesuatu fasilitas dari hari pertama sampai hari ke-5. Manusia diciptakan pada hari ke-6, lalu kemudian memberikan tugas, lalu besoknya istirahat. Yang artinya Tuhan menikmati ciptaannya manusia juga menikmati Tuhan. Luar biasa. Pak, Bu, perhatikan, Tuhan pasti memeliharakan kita, memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan sanggup mencukupkan, Tuhan sanggup memenuhi, Tuhan sanggup mengisi buat apa yang kita butuhkan, kita perlukan di hari-hari terakhir ini. Ketika anak saya yang ke-5 sekarang ini, kami itu 5 orang, yang kemudian sekarang dia masuk ke Universitas Ubaya di Surabaya. Pak, Bu, ini masuknya masa yang sulit, masa pandemi. Yang seperti tadi saya katakan, bahwa kadang-kala pemasukan, bukan kadang-kala, memang pemasukan untuk di gereja semuanya menjadi berkurang, tapi keperluan-keperluan tetap sama, operasional gereja juga tetap sama. Waktu anak saya yang terakhir, yang ke-5 ini, Gamaliel namanya, dia masuk kuliah, dia pilih kuliahnya di Surabaya, enggak tanggung-tanggung, pilih juga Ubaya. Kita mau tawarin yang lainnya, dia pilih universitas yang ya katakanlah cukup bagus, Ubaya di Surabaya, Universitas Surabaya. Dia masuk mendaftar di IT. Begitu setelah diterima, ya kita kaget mesti harus membayar uang kuliah, uang apa ini namanya, uang di depan ini yang uang kayak gedungnya. Waduh, Pak, Bu, puluhan juta. Tapi kami percaya, Allahku sanggup memenuhi segala keperluan kita. Lalu ada teman saya, kemudian sebelumnya saya tanya anaknya sekolah di IT kah? Terus kemudian dia sarankan jangan di tempatnya dia, ada anaknya yang kuliah. Terus kemudian, kenapa kah? Terus tanya, anakmu kuliah juga kah? Ya, anak saya juga mau masuk kuliah. Terus dia daftar di mana? Di Ubaya. Terus dia nanya begini, Pak, Bu, sudah cukup uangmu? Saya tidak ngomong, dia yang bilang, sudah cukup uangmu. Saya cuma jawab di WA itu dengan kata, ha. Jadi seperti orang tertawa, ha. Saya jawabnya begitu. Dia tanya, saya ini tanya serius, kenapa kamu cuma menjawabnya dengan tertawa? Terus saya main-main. Kan dulu kita kalau di sekolah Alkitab diajari, apapun yang terjadi, sukacita, tertawa saja. Terus dia ulang lagi, serius ini, kamu sudah punya berapa? Lalu saya sebutkan sama dia, kami baru punya sekian. Lalu kemudian sisanya dia cukupkan. Dia langsung transfer hari itu. Dia bilang gini, bayar untuk anakmu kuliah. Ada amin? Sebab itu yang kami butuhkan saat itu. Itu keperluan kami. Itu keperluan untuk anak saya sekolah. Tuhan sanggup mencukupkan apa segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Sebab dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan Tuhan yang senantiasa menyayangi kita semuanya. Haleluya. Luar biasa sekali. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Makanya tadi saya mau mengutip sekali lagi sebelum saya selesai apa yang dikatakan oleh anak tadi, si Valdo tadi. Karena aku ada, jangan kamu khawatir. Karena aku ada, jangan kamu khawatir. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada. Makanya saudara dan saya jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Albert Lintang.